ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين البيضاوي وخصوصا لمؤسس هذا المجلس والمسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص ويكيب إلى حضرة النبي شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل تعليمنا تعليما مباركا في طول حياتنا وجعله سببا لحسن الخاتمة في آخر عمرنا والصلاة والسلام على طه محمد سيدنا وعلى آله وصحبه هم الفضلاء والكرماء. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وهكذا اليفيعي عن الشيخ أبي محمد الحريري الجريري dan telah menceritakan atau menghikayatkan Syekh Al-Yafi'i dari Syekh Abi Muhammad Al-Jariri. Penutup ini daripada bab keutamaan fakir. Qala dakhala alaina ar-ribata ba'da as-salatil ashr syabun musfarul lawni ash'asus sya'ri hasirur ra'si hafiyal khadamain. Kata Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, dakhala alaina ribata, pernah masuk ke pondokan kami. Itu tempat berzikir namanya ribat. Di ribat itu salah satu tempat untuk orang-orang soleh itu berzikir kepada Allah. Tempat zikirnya namanya ribatun. Bisa juga ribat itu pondok pesantren, bisa. Tergantung dia menggunakannya buat apa. Kalau untuk zikir ya namanya ribat juga. Ribat itu artinya yang terikat, dia terikat di tempat itu untuk berzikir. Ba'da sholatil asri, anak muda itu masuk setelah sholat asar. Siapa yang masuk? Syabun musfarul launi, seorang pemuda yang berkulit kuning, mana yang pucat. Ash'asus syahri, berambut acak-acakan, rambutnya acak-acakan. Ash'asur raksi syahri. Hasirur raksi, dan juga tidak memakai tutup kepala. Hasirur raksi artinya orang yang tidak memakai topi atau peci. Hasir. Hafiyal qadamaini, dan bertelanjang kaki. Namanya enggak pakai sendal. Hafi. Makanya ada ulama namanya Bishr al-Hafi. Bishr itu nama seorang ulama. Al-Hafi, dia punya gelar Al-Hafi, karena kalau kemana-mana tuh ulama nggak pernah pakai sendal. Makanya julukannya Bishr Al-Hafi. Jadi orang soleh itu, seorang wali diberikan gelar tergantung kebiasaan. Bishr Al-Hafi, Hatim Al-Asami. Al-Asam itu maknanya tuli, karena dia pernah mendengar suara kentut perempuan yang ingin berbicara dengan dia, ya, ingin bertemu dengan dia, belum berbicara keluar bunyi tut gitu. Sehingga perempuan itu merasa malu, makanya Imam Hatim Al-Asam pura-pura enggak dengar, ya. Sehingga orang itu mukanya
mukanya nggak malu lagi. Jadi awalnya merah, jadi biasa lagi. Itu namanya punya julukan Hatim al-Asqam, hatim yang tuli, nggak tuli, karena menjaga apa namanya ya, menjaga perasaan orang lah. Nah, termasuk Hafi ini adalah orang yang nggak pernah pakai sendal. Jadi masuk nih anak muda ke dalam satu tempat zikir orang soleh dengan hujan, rambut acak-acakan, nggak pakai topi, termasuk juga nggak pakai sendal. Ya. Masuk kepada Abi Muhammad Al-Jariri. Fajaddadal wudu'a wa shalla thumma jalasa wa wada'a ra'sahu fi jaybihi ilal maghribi. Lalu pemuda itu memperbaharui wudunya, wa shalla, dan melakukan sholat, thumma jalasa, kemudian ia duduk, wa wada'a ra'sahu fi jaybihi ilal maghribi, dan ia meletakkan kepalanya di dalam kerah bajunya hingga kepalanya tertutup. Kalau kita buka kancing gitu, ya kan gitu ya. Baju kita buka kancing, kita tarik ke atas, kan nutupin kepala gitu kan. Itu namanya wa wada'a ra'sahu fi jaybihi, dan ia memasukkan kepalanya ke kerah baju sehingga kepalanya tidak terlihat. Ilal maghribi, sampai datang waktu maghrib. Di awalnya dia masuk, diperbaharui wudunya. Tajdidul wudu, apa makna tajdidul wudu? Masih punya wudu lagi. Ini keutamaannya apa? Mendapatkan 10 kebaikan. Jadi tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita masih punya wudu nih. Misalkan dari maghrib ke isya kan rentang waktunya nggak terlalu lama, paling nggak 1 jam kan ini kan. Mau sholat isya belum batal, kita wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Kata Rasulullah kan, Rasul sabdakan, man tawaddo'a ala tuhrin falahu asyru hasanatin. Siapa saja orang yang berwudu dalam keadaan masih suci, maknanya masih punya wudu, falahu asyru hasanatin, maka bagi orang itu mendapatkan 10 kebaikan. Ini tajdidul wudu nih. Ya, tajdidul wudu. Tapi ingat, supaya mendapatkan 10 kebaikan ini, di dalam kitab Tadqiqul Qaulul Khasis dalam babul wudu harus diselingi dengan sholat. Jadi wudu pertama kita selingi dengan sholat dulu. Ya, apa sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, itu wudu yang pertama harus diselingi dengan sholat. Dan kemudian kita wudu lagi, itu mendapatkan 10 kebaikan. Tadi hadis itu, man tawaddo'a ala tuhrin, siapa orang yang berwudu dalam keadaan masih suci, falahu asyru hasanatin, maka bagi orang itu mendapatkan 10 kebaikan. Ya, itu namanya tajdidul wudu. Boleh diamalin ini, ya. Boleh juga diamalin walaupun kita masih punya wudu, tapi kita wudu lagi. Gitu. Itu mendapatkan 10 kebaikan. Cakep itu. Jadi dia masukin kepala, memperbarui wassalat, dan dia melakukan sholat. Sholatnya sholat apa nih? Sholat asar. Ya. Summa jalasa, kemudian dia duduk, wa wada'a ra'sahu fi jaybihi ilal maghribi, dan ia masukkan kepalanya pada kerah bajunya. Ya. Ilal maghrib, sampai maghrib. Falamma shalla ma'al maghriba jalasa kadzalika. Lalu tatkala ia telah selesai daripada sholat maghrib bersama kami. Anak muda itu sholat maghrib bareng apa? Ulama tadi itu namanya Imam Abi Muhammad Al-Jariri, sholat maghrib. Jalasa kadzalik, maka ia duduk seperti yang tadi. Masukin lagi kepalanya ke dalam kerah bajunya. Wa izan rasulun khalifati, wa izan rasulul khalifati yastad'ina fi da'watin.
Dan tiba-tiba setelah maghrib nih ada Rasul utusan. Ada Rasul itu adalah utusan. Utusan siapa? Khalifah. Khalifah itu maknanya wakil musyrik di dalam istilah thariqah. Jadi wakilnya mursyid dalam masalah istilah thariqah. Jadi ada mursyid nih. Mursyid itu adalah orang yang memberikan petunjuk tata cara berzikir kepada Allah. Nah, wakilnya datang tuh, namanya Rasulul Khalifah. Yastad'ina fi da'watin, yang tujuannya mengundang kami dalam sebuah acara. Diundang tuh. Siapa tadi? Jamaah-jamaah diantaranya Muhammad Al-Jariri, ya. Imam Muhammad Al-Jariri, Abi Muhammad Al-Jariri diundang. Acara tasyakuran atau acara apa, ya. Fakumtu ila syabi wa qultu lahu hal laka an tuwafiqana ila daril khalifati. Lalu saya berdiri dan datang kepada pemuda itu dan menawarkan atau berkata kepadanya, hal laka an tuwafiqana ila daril khalifati, apakah kamu setuju dengan kami untuk pergi ke rumah khalifah? Mau ikut nggak? Kalau bahasa kita aja kan, mau ikut nggak nih ke rumah khalifah nih, diundang makan nih, ya. Farafa'a ra'sahu wa qala laisa li qalbun ila daril khalifati walakin ashtahi hasidatan haratan. Kemudian pemuda itu diajak untuk datang ke rumah khalifah. Dia nggak mau, cuma dia bilang apa? Sambil mengangkat kepalanya, farafa'a ra'sahu, sambil dia mengangkat kepalanya, wa qala, dan dia berkata, laisa li qalbun ila daril khalifah, hati saya tidak ada keinginan untuk pergi ke rumah khalifah. Saya nggak mau ke rumah khalifah. Walakin ashtahi asidatan haratan, namun atau akan tetapi saya ini menginginkan bubur yang panas. Saya pengen makan bubur doang. Ya, pengen makan bubur. Asidah itu maknanya adalah bubur. Pengen makan bubur aja, saya nggak mau datang ke rumah khalifah. Fattarahtu qawlahu haitsu lam yuwafiqa jama'ata wa tamassa syahwatan. Lalu saya abaikan, kata Imam Abi Muhammad Al-Jariri, ucapan pemuda tersebut, haitsu lam yuwafiqil jama'ata, karena ia tidak mau menyesuaikan diri dengan jamaah. Diajak pergi datang ke rumah khalifah, dia nggak mau. Itu artinya dia tidak menyesuaikan diri dengan jamaah. Wa tamassa syahwatan, dan ia hanya mencari pemenuhan selera dirinya saja. Cuma maunya aja nih, makan bubur yang tadi apa, yang panas. Ya, itu cuma ngikutin kemauannya doang, diajak pergi dia gak mau. Nah, kemudian wa qultu fi nafsi hadza qaribul ahdi bi tariqati lam yata'addab, dan saya berkata dalam hati saya, kata Imam Abi Muhammad Al-Jariri, pemuda ini orang yang baru mempelajari thariqah, yang baru belajar nih. Ia tidak mengenal tata krama, diundang mestinya datang. Diundang mestinya datang, apalagi yang undang khalifah. Tapi kan pemuda ini kan tidak merasa diundang oleh khalifah langsung, karena dia seorang pendatang, makanya dia nggak datang gitu. Itulah adab yang bagus juga. Kalau kita nggak diundang jangan datang. Ya kalau nggak diundang jangan datang. Misalkan ada acara resepsi pernikahan, apa khitanan, kalau kita nggak diundang jangan datang. Ya, kalau diundang ya mestinya kita datang. Kan salah satu hak seorang tetangga, iza da'a ajabah, kalau diundang datang, dia memenuhi undangannya. Nah, karena dia ini kan orang pendatang, makanya pantas kalau dia
ikut untuk pergi ke rumah khalifah. Tapi Syekh Abi Muhammad Al-Jariri bilang pemuda ini orang yang baru mempelajari thariqah nih. Ia tidak mengenal tata krama, ya, nggak mengenal tata krama, diundang nggak, kecuali kalau takziah jangan pakai diundang. Tetangga meninggal, lo nggak datang, gue nggak diundang, ya. Emang apa? Kalau takziah udah pakai undangan, masih bikin undangan? Enggak. Datang aja kalau takziah, itu bukan berupa undangan. Takziah tadi kita menghibur, ya, kita menghibur orang yang mendapatkan musibah. Wa madaitu ila daril khalifati wa akalna wa syabahna wa tafaraqna akhiral laili. Kata Abi Syekh Muhammad Al-Jariri, dan saya pun pergi ke rumah khalifah. Dia datang ke rumah khalifah dan kami makan, wa akalna wa syabahna, dan kami kenyang, syabi'an yashbah kenyang, wa tafaraqna akhiral laili, dan kami berpisah, maknanya bubar pulang, ya, di larut malam dari rumah khalifah. Falamma dakhaltu ar-ribaqa ra'aitu syaba ala tilkal halati. Lalu tatkala saya masuk ke pondokan lagi tempat berzikir, aku melihat anak muda itu kondisinya masih seperti tadi, masih begini, palanya dimasukin ke dalam kerak bajunya, ya. Fajalastu ala sajadati sa'atan falahajat ainayya bin naumi. Lalu saya duduk di sejadah saya. Syekh Abi Muhammad Al-Jariri kata dia, saya duduk di sejadah saya sa'atan, sesaat, ya, sesaat gitu. Falahajat ainayya bin naumi, sesaat lalu mengantuklah dua mata saya untuk tidur. Ya, tadi harus makan, kan kenyang, duduk di sejadah, bawahnya puas sudah, benar nggak ngantuk ya? Ya. Wa izan, nah di sini nih, wa izan jama'atun wa qailun yaqulu hadza Rasulullahi wal anbiya'u kulluhum alaihimus salam. Ini ceritanya nih, Syekh Abi Muhammad Al-Jariri bermimpi. Tiba-tiba di dalam mimpinya itu ada sekelompok orang. Ya, ada sekelompok orang. Wa qailun, ada orang yang berkata. Ada yang bilang nih di dalam mimpinya ada sekelompok orang datang. Ada salah satu orang mengatakan, hadza Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Wal anbiya, dan juga para nabi seluruhnya. Kulluhum alaihimussalam, semoga keselamatan tercurah atas mereka. Di dalam mimpinya datang tuh Rasulullah bersama para nabi-nabi. Jadi di belakangnya ada para anbiya. Pada nautu ilaihi wa salamtu alaihi fa walla wajhahu anni mu'ridan. Lalu kata Imam Abi Muhammad Al-Jariri di dalam mimpinya, aku mendekati Rasulullah. Danau, aku mendekati. Dana, ya, artinya mendekati. Makanya dunia, jadi dunia terdekat. Ilaihi, kepada Rasulullah. Wassalamtu, dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Fawalla wajahu, namun beliau, yaitu Rasulullah, memalingkan wajah beliau. Ya, anni, dari diri saya, mu'ridun, dengan kondisi berpaling. Nabi menjawab, tapi wajahnya tidak dihadapkan ke arah Abi Muhammad Al-Jariri, menoleh Rasulullah di dalam mimpi ini ya. Faqarartu alaihi wa huwa yu'ridu anni wa la yujibu fakhiftu min zalika. Lalu saya mengulangi memberi salam lagi kepada Rasulullah, namun beliau masih berpaling dari saya, ya, berpaling dari saya. Wala yujibu,
dan beliau tidak menjawab salam saya. Bakhiftu min zalika, maka saya pun takut terhadap hal ini. Waduh, ada apa nih? Mimpi bertemu dengan Rasulullah bersama dengan para anbiya, diucapkan salam, Rasulullah justru menoleh. Ya, Rasulullah menoleh. Fakultu, maka aku katakan, kata Abi Muhammad Al-Jaridi, ya Rasulullah, malladhi aznabtu hatta tu'ridha anni biwajhika. Wahai Rasulullah, dosa apa yang telah saya perbuat sehingga engkau memalingkan wajah Anda dari saya? Dosa apa ya Rasulullah? Wajah saya engkau dipalingkan dari saya. Ya, faqala, maka Rasul menjawab, fakirun min ummati ishtaha alaika syahwata fatahawanta bihi. Kata Rasulullah, ada seorang fakir dari umat saya. Ya, siapa yang tadi itu? Yang tadi anak muda minta bubur yang panas. Ada seorang fakir dari umat saya yang menginginkan, ishtahad maknanya menginginkan, alaika terhadap dirimu, syahwatan suatu keinginan, fatahawanta bihi, namun kamu meremehkan terhadapnya, kamu gak kasih. Dia cuma minta bubur doang, ya, cuma minta bubur panas, tapi kamu tidak penuhi keinginannya. Fastabajtu, ya, fastayqaztu mar'uban wa kuntu nahwal fakir falam ajibhu. Lalu saya pun terbangun dalam keadaan kondisi ketakutan. Masya Allah, ketakutan ya. Mar'ub itu yang ketakutan. Wa kuntu, dan aku berdiri nahwal fakir, menuju ke arah pemuda yang tadi. Dikiranya masih tidur tuh. Dikiranya masih tidur kayak tadi. Falam ajidhu, namun aku tidak temukan anak muda tersebut. Wasami'tu sautal babi, dan aku mendengar suara pintu ditutup orang, gabruk. Ya, itu tempat riba tadi, tempat berzikir. Fakharajtu fi talabihi faizan huwa bihi kharaja. Lalu saya keluar, kata Imam Syekh Abi Muhammad Al-Jaridi, untuk mencari pemuda itu, maka ternyata ia ada di sana dan ia telah keluar. Benar, yang nutup pintu itu adalah ternyata anak muda yang tadi. Fanadaituhu ya fata isbir hatta tahdura syahwatuka allati talabtaha. Lalu saya memanggil, kata Abi Muhammad Al-Jaridi, terhadap pemuda itu, wahai anak muda, isbir, sabarlah, ya, sabarlah, isbir hatta tahdura syahwatuka, sehingga saya hidangkan keinginanmu, allati talabta, yang kemarin engkau memintanya. Ya, yang kemarin engkau minta, yang kamu minta itu kemarin apa tuh? Bubur panas. Faltafata ilayya wa qala idashtaha fakirun alaika syahwatan fala tusiluha ilai hatta yatashaffa'a ilaika bimi'ati alfi nabiyyin wa arba'ati wa ishrina alfa nabiyyin fala hajata ilaiha wa madha. Apa jawaban daripada anak muda itu ketika ditawarkan oleh Abi Muhammad Al-Jaridi? Jawaban dia apa? Faltafata ilayya, dan dia berpaling dari saya. Dicuekin, kalau kata anak sekarang dicuekin, gak dihiraukan. Wa qala, dan anak muda itu berkata, idashtaha fakirun alaika, apabila ada orang fakir menginginkan kepadamu, syahwatan, akan suatu keinginan, fala tusiluha ilaih, namun kamu tidak mau mengantarkan keinginan itu kepadanya. Jadi begitu toh.
ada orang fakir, ketika dia mau, kamu tidak memberikan keinginan kepadanya, hatta yatashaffa ilaika bimi'ati alfi nabiyyin wa arba'ati wa isrina alfa nabiyyin, sehingga orang fakir itu perlu meminta pertolongan. Meminta, yatashaffa itu meminta pertolongan, syafaat ilaika terhadap dirimu, bimi'ati alfi nabiyyin wa arba'ati wa isrina alfa nabiyyin, melalui 100.024 bimi'ati alfi nabiyyin wa arba'ati wa isrina alfa nabiyyin. Kalau terjemahan gini, sehingga harus melalui 124.000 nabi. 124.000 nabi baru fala hajata ilaiha, maka sekarang saya sudah tidak butuh kepada bubur panas itu. Jadi gitu, kalau ada orang fakir minta, orang fakir itu minta pertolongan kepada nabi dan 124.000 nabi baru kamu kasih gitu. Nabi kan semuanya ada 124.000 nabi, kalau rasul 303. Jadi ada Nabi Muhammad, ada nabi yang lain, bukan nabi yang 25, termasuk nabi-nabi yang lain, Nabi Khidir, ya, Uzair, ya kan, itu kan Uzair kan disebut nabi juga kan. Ya, jadi begitu caranya. Kalau ada orang fakir minta supaya kamu kasih, orang fakir itu butuh pertolongan, meminta pertolongan kepada 124.000 nabi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang fakir. Sekarang saya udah gak butuh lagi. Wa madha, dan pemuda itu pun berlalu pergi, habis dah. Ya, makanya kalau ada orang fakir minta, udah kasih aja, gak perlu kita tolak-tolak. Ternyata seorang waliullah juga dia orang fakir nih ya. Ya, jadi diutus 124.000 nabi untuk memenuhi keinginannya yang dia minta kepada Muhammad, Abi Muhammad Al-Jari. Hasyarallahu bizumratil masakin wa adkhalana ma'ahumul jinana, amin. Semoga Allah menghimpun kita dalam kelompok orang-orang miskin dan juga memasukkan kita bersama mereka al-jinana, ke dalam surga. Jadi kan doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matiin saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Ada yang berani baca doa itu? Ada? Ya. Bapak Muzaki, Ustaz Muzaki baca doa itu, saya nggak mau aminin tak? Ya, takut saya bacanya gak berani, lagi ngaminin. Ya, itu doa Nabi. Allahumma ahyini miskinan wa syurni miskinan wa amitni miskinan wa syurni min zumratil masakin. Faslun fi mannis shadaqah. Nah, ini pasal baru nih. Pasal menjelaskan mengenai menyebut-nyebut dalam bersedekah. Al-manni itu menyebut-nyebut. Wah, kemarin gua kan udah sedekah. Ya, kemarin saya udah sedekah. Itu menyebut-nyebut sedekah. Al-manni bis sedekah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, famasaluhu kamasalis safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu as-sada la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Pahala sedekah maksudnya bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan juga menyakiti perasaan si penerima. Azza itu menyakiti perasaan si penerima. Ya pernah sedekahnya bakal masjid. Awalnya ikhlas. Ikhlas. Masjid atau musola. Awalnya ikhlas. Nyumbang apa, sedekah apa. Ada masalah sama pengurus masjid, disebut-sebut. Itu masjid karpetnya kalau bukan gua yang ngasih, nah hilang. Apa ya? Pahalanya. Itu masjid AC-nya kalau bukan gue yang ngasih, nggak ada AC. Ini namanya al-manni, ya. Al-mannu bil manni, yang menyebut-nyebut atau wal adha, atau menyakiti perasaan si penerima. Tuh dia tuh umroh, kalau bukan gue yang umroh, sampai hari ini gak umroh, hilang tuh pahala. Ya, kalau bukan, udah dah, habis dah pahalanya. Kalau menyakiti perasaan si penerima, lo kan umroh kan dari gua, kalau nggak ada, ya, siapa yang mau umrohin lo? Gua nih. Itu menyakiti perasaan orang kan? Lu nungguin umrah puluhan tahun, ya Allah, auzubillah min dzalik. Makanya kebaikan itu jangan diingat-ingat. Kalau dosa harus kita ingat terus. Karena ciri-ciri orang yang rugi itu, orang yang celaka, di dalam kitab Nasrul Ibad Bisti'dadi Yaumil Ma'ad min alamatis saqawah, ciri-ciri tanda-tanda orang yang celaka. Yansa dzunubal madiyah, orang itu melupakan dosa yang berlalu. Wa yazkurul hasanata, dan selalu mengingat kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikan gak perlu kita ingat lagi, gak perlu. Kita lupain kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau yang kita harus kita ingat apa? Dosa yang harus kita ingat terus. Sehingga kita muncul ingin taubat, ingin istighfar, ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Hal itu seperti orang yang menafkahkan hartanya ria'an nasi, karena riya kepada manusia. Sama juga riya. Nauzubillah, riya itu pengen dilihat orang lah, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, ikhlasnya kagak ada. Makanya jadi ikhlas ini kan berat. Ulama sering mencontohkan ikhlas itu kayak surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu kayak surah Al-Ikhlas. Ini kalau kita membaca surah Al-Baqarah, ada riwayat Al-Baqarah nggak? Ada nggak? Tentang sapi ada nggak? Ada kan? Surah Al-Maidah ada juga membicarakan tentang Maidah. Surah An-Nisa juga begitu. Surah Al-Fil ada bicara tentang gajah kan? Tapi lihat surah Al-Ikhlas, ada nggak kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Ada nggak? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya nggak? Ada bunyi ikhlas nggak? Nggak ada. Makanya ikhlas itu kayak gitu. Ya, ikhlas itu seperti surah Ikhlas. Meskipun tidak disebut, ya nggak apa-apa. Ikhlas. Tidak usah nyebut-nyebut. Nah, ciri-ciri orang ikhlas, ciri-ciri orang ikhlas kata ulama, diantaranya Yahya bin Mu'az pernah ditanya, mata yakunul abdu mukhlisa, kapankah seorang hamba itu disebut orang yang ikhlas? Kapan tuh seorang hamba itu disebut orang yang ikhlas? Kata Yahya bin Mu'az, idza sara khuluquhu ka khuluqir rabi',
kalau perilaku orang itu seperti perilaku bayi yang lagi menyusu, bayi yang lagi netek. Netek kalau netek kan menyusu kepada ibunya. Perilakunya kayak bayi yang masih menyusu ibunya. Bagaimana maksudnya? La yubali man madahahu aw zammahu. Enggak peduli ketika dipuji ataupun dicela. Terikhlas. Kayak baik ini kita puji-puji, ya Allah hidungnya mancung amat ini anaknya, matanya cakep amat, dia ada ekspresi seneng nggak? Biasa aja dilihatin aja. Paling mana yang bilang anak gua kan gitu kan? Bayinya biasa aja. Atau kita celah, ya Allah hitam amat bayi ini ya, pesek amat, diam aja dia, nggak gambar kita, betul nggak? Paling mana yang marah? Kayak bayi dipuji ya begitu, dicela ya begitu, nggak ada perubahan sama sekali. Ya, dipuji orang ya biasa aja, dicela orang ya biasa. Itulah ciri-ciri ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibrahim At-Taimi, orang ikhlas itu al-mukhlisu may yaktumu hasanatahu kama yaktumus sayyi'atahu. Orang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, ngumpet-ngumpetin kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Nih kita menyembunyikan dosa kita enggak? Kita bahkan kita kan enggak tahu ya dosa kita masing-masing kan? Ya mestinya kita sembunyikan kebaikan kita seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Jangan sampai ada yang tahu. Ya, jangan sampai ada yang tahu ketika kita berbuat kebaikan. Kalau udah ada keinginan pengen ada orang yang tahu, ya udah ikhlasnya hilang. Ya, ikhlasnya hilang. Ini pesan Allah dalam surah Al-Baqarah ini, janganlah wahai orang-orang, janganlah kamu batalkan, kamu hilangkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Gak usah disebut-sebut, ya, gak usah disebut-sebut. Wal adza, termasuk juga menyakiti si penerima yang menerima sedekah kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidaklah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, orang itu berarti tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaannya apa? Pamasalu. Nah, perumpamaan kalau berbuat kebaikan, sedekah, tidak ikhlas. Pamasaluhu kamasalis sofwani alaihi turabun. Perumpamaan orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, sodakohnya, dan juga nyakitin perasaan orang yang terima, itu laksana. Ya, perumpamaan laksana seperti batu licin sofwan. Itu batu yang licin. Ini aja licin, ini kan licin kan? Batu kalau sofwan ini batu. Alaihi turab, yang di atasnya ada debu, ada tanah. Ya, ada tanahnya. Jadi ada batu licin, di atasnya ada debu atau ada tanah. Ma'asabahu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Wah, ya, ditimpa hujan yang wabilun fatarakahu soda, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Ada batu gede nih, di atas ada debu, dihantam oleh hujan lebat, ada nggak debunya tuh? Hilang habis, udah nggak ada bekas sama sekali. Itulah perumpamaan orang yang sedekah, menyakiti perasaan orang lain dan juga menyebut-nyebut sedekahnya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Udah nggak ada gunanya kan? Sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini.
Wallahu, dan Allah itu la yahdil qaumal kafirin, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, alhamdulillah, jangan sampai enggak sedekah kita yang pernah banyak sedikit terlupain dah. Atau kepada personil, kepada seseorang, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Ya, nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Dulu kalau nggak ada gua loh, ya Allah. Dulu loh, ya. Atau berbentuk apa jasa. Lu kan kerja dari gua. Kalau bukan gua nambah, lu nggak punya kerja. Nah, udah jangan. Lupain aja udah. Ya. Kadang-kadang memang setan itu pintar banget. Awalnya kita ikhlas, tapi ada permasalahan setan masuk situ. Dikit kita hilang pahala kita dengan menyebut-nyebut kebaikan kita, atau kita menyakiti perasaan orang yang menerima. Alhamdulillah, atau dia juga sedekah dengan jabatan. Bisa nggak sedekah dengan jabatan? Bisa. Pamer, misalkan pernah jadi RW, pernah jadi RT, pernah jadi lurah, pernah jadi camat. Tuh kampung itu tuh. Kalau bukan gue dulu RT-nya, RW-nya, ya gak kayak gini. Sekarang aja RT-nya boleh tinggal enaknya doang. Jangan dah. Lupa itu, pernah kita berbuat kebaikan untuk agama atau untuk duniawi, sudah kita lupain. Ya, termasuk sedekah ilmu. Kalau bukan gue yang ngajar tuh di Al-Faizil, kalau bukan gue yang ngajar, ya habis pahalanya, habis sudah. Gitu. Al-Faizil, gitu. Alhamdulillah, min. Jadi nggak usah kita nyebut-nyebut lagi kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nanti di sini bayyanallahu ta'ala man tasaddaqa bisyai'in min anwa'is sadaqah istarata linailihi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ilaika bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa khairan katsiran wa syarran ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi